Hai semuanya, di bagian ini kita mau belajar gimana cara menggunakan Faker yang gunanya untuk nge-seed atau ngisi database-nya. Karena pada saat mengembangkan aplikasi tentu kita butuh data, mengambil dari database-nya yang biasanya kita isi manual seperti yang kita lakuin sejauh ini. Tapi ada alternatif lain kalau kita mau ngisinya langsung banyak atau satu pun boleh, tapi sebenarnya lebih masuk akal kalau kita mau ngisi langsung banyak, kita bisa manfaatin sistem seeding ini. Seperti biasa kita akan menggunakan artisan untuk bikin seedernya. Lalu kita kasih namanya, nanti dia akan buat file seperti ini. Lalu ini dia, kalau teman-teman mau masukin satu-satu tinggal dipakai di metode run-nya, metode insert yang udah kita pelajari. Nah, tapi tentu kita mau pakainya bikin otomatis, makanya nanti kita akan ngelihat yang namanya Faker. Faker ini enggak khusus untuk Laravel, tapi kita bisa pakai untuk Laravel. Nah, kita akan lihat gimana cara nyambungin seeding dan sistem Faker ini tadi. Langsung aja kita ke folder database. Di sini ada namanya file seeds. Di sini dia ada tentang user, tapi kita nggak akan pakai di sini. Caranya sendiri, saya akan copy paste aja biar lebih cepat. Di sini buat seedernya. Kita akan bikin untuk blok. Jadi saya kasih nama blocks di sini, blocks table seeder. Bikin namanya sedetail mungkin, sespesifik mungkin biar gampang dikenali. Jadi kalau saya lihat blocks table seeder dia udah ada metode run-nya. Nah, di sini tadi kalau teman-teman mau masukin data satu doang bisa di paste di bagian ini. Tapi tentu kita nggak mau satu doang, kita mau generate langsung banyak buat ngisi datanya. Untuk itu saya akan nyelipin di sini pakai metode Faker. Sebenarnya kalau teman-teman mau dia udah nyambungin ada model factory sendiri di bagian ini, tapi saya bikin lebih simpel jadi kita nggak pindah-pindah file, langsung di table seeder ini aja. Kita akan pakai Faker-nya. Lalu factory as Faker, jadi kita bisa manggilnya dari Faker-nya sendiri. Lalu di dalam function run-nya ini baru kita akan taruh di satu variabel Faker create. Bisa kita pakai metode force sekarang. Misalnya kita mau ada 10 data baru. Lalu baru kita ngulangin, masukin metode insert ini ngulang-ngulang atau ngeloop 10 kali. Nah, di sini blocks kita ganti sesuai nama tabelnya. Kita punyanya title dan juga description di sana. Boleh pakai string random atau kalau teman-teman belum familiar, udah ada tutorialnya tentang Faker. Kalau kita mau ngelihat di sini ada banyak banget field-field yang bisa kita pakai. Termasuk untuk title sendiri ada sebenarnya kita bisa pakai Faker title, tapi saya akan biarin aja string random di sini. Atau pakai aja deh biar kita manfaatin Faker-nya istilahnya. Untuk title begitu juga dengan teks, kita juga bisa ngambil teks langsung. Jadi ini udah disediain sama Faker-nya tadi. Intinya kita ngeloop insert ini, kita masukin data ke blocks-nya. Nah, sekarang kita tes apakah berhasil atau enggak dengan cara kita bisa ngejalanin spesifik di bagian sini. Kita definisiin kelasnya blocks table seeder. Blocks, kita enter. Kalau nggak ada error, harusnya pada saat kita browse kita udah ngelihat di sini semuanya udah muncul. Nah, title di sini bukan title judul tapi title dari orang. Teman-teman bisa ngelihat di sini kalau sekedar mau teks biasa sebenarnya bisa pakai string random tadi, tapi intinya kita udah berhasil ngelihat kalau kita bisa pakai Faker dengan sangat-sangat mudah. Di sini terserah kita mau ngisi datanya berapa aja boleh. Nah, jadi itu dia cara cepat untuk kita mengisi datanya. Sekali lagi teman-teman kalau mau spesifik bisa jalanin kayak gini, tapi bayangin kalau teman-teman punya banyak table yang mau diisi. Ini dia kegunaan metodenya, kita punya database seedernya. Kita bisa pakai metode yang namanya call, lalu saya pakai misalnya block table seeder. Nah, kalau lebih dari satu nanti yang perlu ditambahin bagian ini aja, misalnya ada forum, ini misalnya ya, misalnya kita punya forum, tapi pada kasus ini kita nggak punya, makanya cuma satu blocks table seeder ini aja. Jadi nanti yang dipanggil, kita nggak spesifik manggilnya, tapi cukup PHP artisan DB seed aja, dia otomatis manggil semua seeder yang kita taruh di kelas database seeder ini. Nah, itu dia kalau kita punya banyak, kita bisa ngedefinisiin langsung. Makanya kalau kita lihat sekarang udah nambah lagi datanya 10 lagi, artinya metodenya jalan, bisa kita next page sekarang.
Nah, itu dia seputar Seeder, gimana kita pakai factory. Semoga jelas, sampai jumpa di bagian-bagian lainnya.